Ya, adanya ketakutan saat divaksin ini sebenarnya bisa dirasakan oleh siapa saja, termasuk tadi Kepala Puskesmas tadi ya. Iya, betul sekali. Lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan ketakutan akan hal-hal tersebut? Kami akan berbincang dengan dokter spesialis paru, Dr. Erina Burhan. Selamat sore, Assalamualaikum dokter. Baik dokter, mungkin dokter bisa memberikan penjelasan. Sebenarnya apakah ada perbedaan nggak sih antara penyuntikan vaksin COVID-19 dengan vaksin-vaksin jenis lain sehingga kemudian ada beberapa ya suntikan normal begitu, suntikan obat sehingga menyebabkan masih banyak orang yang merasa takut begitu? Ya, seharusnya itu tidak perlu terjadi ya, ketakutan yang berlebihan seperti itu karena jarumnya kecil sekali, nyaris nggak terlalu terasa gitu ya. Saya sudah selesai divaksin, nggak ada rasa apa-apa dan juga teman-teman saya petugas kesehatan lainnya itu mereka sangat antusias untuk divaksin dan juga nggak ada masalah yang terlalu dikhawatirkan dan tidak ada yang saya lihat reaksi seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi memang tapi tentu saja ada beberapa walaupun jarang ya kejadian-kejadian ekstrim seperti itu, tapi saya kira seharusnya tidak menurunkan motivasi yang lain untuk divaksin karena sesungguhnya vaksinnya itu sangat-sangat halus, sangat kecil jarumnya maksud saya dan saat disuntikan vaksin juga tidak terasa. Itu yang saya rasakan dan juga itu kata teman-teman yang lain. Iya, jadi nggak usah khawatir. Dokter bilang tadi jarumnya kecil, artinya untuk tingkat ketakutan ataupun kesakitannya itu seharusnya tidak begitu masif begitu? Tidak, sama sekali tidak. Bahkan mungkin penyuntikan obat intramuskuler lainnya justru mungkin lebih sakit karena ada jarum yang lebih besar dari itu. Jadi ya tentu saja seharusnya memang ini kesiapan mental ya. Apalagi petugas kesehatan harus memberi contoh kepada masyarakat ya. Tapi tentu saja ada orang-orang yang mungkin ada kekhususan yang fobi dengan jarum suntik dan juga barangkali latah. Banyaknya sih yang latah ya. Ada yang mengatakan waduh sakit, nah lalu ikut-ikut bilang sakit. Tapi saya kira ini untuk masyarakat jangan dijadikan contoh karena ini sesuatu hal yang jarang-jarang terjadi dan sangat ekstrim itu kondisinya ya. Tapi secara umum sih tidak demikian adanya. Baik, ada yang bilang juga ini karena dosisnya cc-nya cukup banyak sehingga suntikannya lebih dalam segala macam. Itu sebenarnya dosis untuk cc dari si vaksin COVID-19 ini apakah sama saja dengan menyuntikan obat misalnya atau menyuntikan vaksinasi lainnya begitu? Iya, saya kira keliru kalau dikatakan cc dari vaksin ini cukup banyak, tidak, hanya 0,5 cc, artinya setengah cc, sedikit sekali. Nah, dibandingkan kadang-kadang obat disuntikan ada yang 5 cc kalau dibandingkan dengan obat ya. Jadi saya kira 0,5 cc ini adalah jumlah yang sangat sedikit. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi saya ingin menyampaikan kepada masyarakat tidak usah khawatir. Ini vaksinnya aman, efikasinya sesuai anjuran WHO dan juga dikatakan oleh MUI halal dan juga pada saat proses penyuntikannya tidak perlu ditakutkan. Nggak sakit kok, saya sudah divaksin. Ya. Dokter, ada ketika kita ingin disuntik, ada suster biasanya suka bilang jangan terlalu tegang, rileks saja. Artinya ada perbedaan tidak ketika otot kita memang sedang tegang karena ketakutan dengan ketika kita rileks? Iya, kalau kita rileks biasanya menyuntikannya lebih enak. Petugas juga tidak tegang dan kalau tangannya sendiri tegang itu akan ada keras seperti ada otot mengeras dan itu akan ada sedikit yang agak keras untuk disuntikan karena memang ini kan menyuntikannya ke dalam otot ya. Jadi memang situasi tenang dan rileks itu mesti ada dan saya kira mungkin juga waktu saya disuntik saya diajak ngobrol dengan dokternya jadi sehingga saya tidak merasakan bahwa sudah selesai. Ya. Jadi mungkin ada teknik juga jangan dibuat sesuatu yang sangat-sangat serius ya biasa saja menyuntiknya seperti menyuntik pasien lainnya apalagi ini menyuntik orang dewasa loh. Vaksinasi selama ini kan disuntikan buat anak-anak lebih susah untuk anak-anak sebetulnya. Jadi
saya kira ya itu nggak perlu terlalu dimasalahkan lah. Yang viral seperti itu, itu biasa terjadi dalam kegiatan apapun. Ada hal yang ekstrim baik dan ekstrim tidak baik, itu ya satu di antara 200.000 nggak masalah. Oke dok. Dok, ada beberapa reaksi yang disampaikan oleh para penerima vaksin begitu ya, ataupun relawan kemarin, katanya setelah diberikan vaksinasi tangannya terasa pegal, badan-badan pegal. Nah ini apakah juga pengaruh dari sugesti si penerima vaksinnya atau memang ini reaksi yang ditimbulkan? Iya, itu bukan sugestif, tapi memang sesuatu yang dirasakan. Jadi dikatakan pada vaksinasi itu ada efeknya, kemudian ada yang lokal, artinya lokal di tempat suntikan, biasa nyeri di tempat suntikan, kemudian ada rasa pegal-pegal, kemudian juga ada efek yang sifatnya umum. Efek umum itu adalah kadang-kadang ada yang menjadi reaksinya demam. Seperti anak-anak kan, anak-anak kita kalau divaksin demam kan. Ya, jadi ada yang demam, ada yang sakit kepala, ada yang merasa lemas, bahkan juga ada yang merasa ngantuk begitu ya. Dan tapi ada juga beberapa teman saya setelah divaksin nafsu makannya meningkat sebenarnya. Ya, jadi memang ini efek-efek yang diberikan ini sejauh ini tidak ada yang mengkhawatirkan. Karena kalau demam kan bisa minum obat anti demam ya. Kalaupun pegal-pegal itu juga sementara, sifatnya tidak akan seterusnya. Dan itu wajar. Itu adalah suatu reaksi yang wajar. Iya, artinya kalau reaksi seperti demam itu akan berlangsung berapa lama begitu, Dok? Ada hanya yang semalam saja dan sebentar saja, beberapa jam, tapi memang ada juga yang katanya seharian. Jadi kalau saran saya begitu merasakan demam, silakan kita minum obat anti demam, misalnya paracetamol begitu, dan itu juga akan menghilangkan rasa nyeri biasanya. Oke, Dokter Adina, saya ingin saya ingin tambahkan ya satu. Silakan. Kenapa pada saat orang datang ke tempat vaksinasi, bila mana suhunya di atas 30,5 derajat Celcius itu tidak langsung divaksin tapi ditunda, diminta supaya demamnya teratasi dulu. Salah satunya karena ada salah satu reaksinya adalah demam. Jadi kalau orang demam divaksin, tambah demam tambah tinggi, nanti itu akan menjadi lebih serius. Jadi semua sudah ada aturannya. Baik dok, saya ingin ajak dokter untuk melihat lagi nih beberapa reaksi orang-orang penerima vaksin yang histeris saat disuntikan vaksin. Sampai histerisnya luar biasa seperti yang terjadi di gambar yang ini. Ibu mungkin kita bisa lihat. Nah ini sampai harus dipegangin beberapa orang ya. Biasanya apa sih yang menyebabkan orang-orang yang sampai histeris seperti ini? Apakah memang dilatar belakangi oleh kasus-kasus terdahulu yang ia sempat rasakan, atau apa biasanya yang dokter temukan dari kasus-kasus seperti ini, dokter? Iya, kalau pengalaman saya selama ini sebagai dokter itu biasanya terjadi pada pertama orang-orang yang latah, yang mudah ditakut-takuti ya, kalau dikagetkan langsung reaksinya berlebihan. Kemudian juga pada orang-orang yang mungkin punya pengalaman tidak menyenangkan pada saat pernah disuntik sebelumnya. Dan juga mungkin ada juga sih orang walaupun jarang yang sangat-sangat takut melihat jarum suntik. Ya, tapi buat saya juga agak aneh juga ya dokter yang seharusnya setiap hari pekerjaannya memegang jarum dan menyuntikkan kepada pasien, malah takut pada jarum suntik. Ini memang agak-agak sesuatu yang unik juga sih, antik ini. Ya, harusnya kan dokter perawat itu udah jarum suntik itu mainannya gitu ya, Dok, ya. Iya, jadi aneh juga kalau ternyata takut sama jarum suntik. Gitu. Terakhir dok, mungkin supaya tidak takut, dia sudah merasa takut nih, tapi kemudian supaya untuk mengatasi ketakutan itu biasanya apa yang harus dilakukan? Ya, saya kira semua orang harus menyadari bahwa satu, vaksin ini adalah sesuatu yang tidak berbahaya. Kedua, jarumnya sangat kecil, tidak sampai sepersekian detik itu sudah selesai disuntikan. Jadi dan juga umumnya orang tidak merasakan hal yang serius. Jadi persiapkanlah mental Anda kalau Anda ternyata adalah orang yang mungkin takut dengan jarum, mungkin harus meyakinkan dirinya bahwa
manfaat divaksinasi jauh lebih baik dibandingkan mengikutkan perasaan takut dengan jarum. Baik. Harus dimasukin ke alam bawah sadar bahwa ini lebih Iya. bermanfaat, jangan dibawa takut begitu ya. Terima kasih Terima Dr. kasih. Erlina Burhan sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.